Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani dengan NPM 23174 dari kelas F mata kuliah Perbandingan Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem hukum civil law. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum civil law. Yang pertama itu ada definisi sistem hukum. Sudikno Mertokusumo memberi suatu definisi sistem hukum sebagai tatanan atau kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Di sini ada pengelompokan sistem hukum. March and Saul memberikan kategorisasi setidaknya terdapat 5 sistem nasional yang ada di dunia dalam satu keluarga berdasarkan asal-usul, sejarah perkembangannya, dan berdasarkan metode penerapannya. Kelima sistem tersebut adalah yang pertama, sistem Eropa kontinental atau System of Civil Law, yang kedua, sistem Anglo-Amerika atau Common Law System, yang ketiga, sistem Timur Tengah atau Middle East System. Yang keempat, sistem Timur Jauh atau Far East System. Yang kelima, sistem negara-negara sosialis. Nah, di sini ada sejarah civil law. Civil law merupakan sistem hukum tertua dan paling luas digunakan di dunia. Diterapkan di Eropa, Amerika Latin, serta banyak negara di Afrika dan Asia. Meskipun tiap negara memiliki perbedaan substansi hukum, semuanya memiliki kesamaan sumber asal, yaitu hukum Romawi, yang menjadi dasar klasifikasi lembaga-lembaga hukumnya. Civil law terbentuk dari interaksi tiga kekuatan utama, yaitu hukum Romawi, terutama hasil kodifikasi Kaisar Justinian abad ke-6, hukum adat Jerman, dan hukum kanon gereja. Para ahli hukum abad pertengahan berperan penting dalam menafsirkan dan menyesuaikan hukum Romawi dengan kebutuhan zaman. Sejak abad ke-15, perkembangan civil law juga dipengaruhi oleh munculnya negara-negara dan konsolidasi kekuasaan politik, hingga akhirnya melahirkan kodifikasi hukum nasional pada abad ke-18 dan ke-19. Faktor-faktor historis ini menjadikan hukum Romawi diterima luas sebagai dasar hukum umum atau ius commune di benua Eropa. Selanjutnya, ada tradisi civil law. Tradisi civil law merupakan sistem hukum tertua dan paling luas digunakan di dunia. Berakar dari hukum Romawi melalui Corpus Juris Civilis karya Kaisar Justinianus. Meskipun tiap negara memiliki variasi, sistem-sistem ini memiliki kesamaan mendasar karena bersumber dari akar sejarah yang sama dan menggunakan klasifikasi hukum yang serupa. Sistem civil law umumnya dibandingkan dengan common law, dan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua subfamili besar, yaitu yang pertama sistem Romanistik Latin dari Prancis, yang kedua sistem Jerman, Germanic Law System. Nah, di sini ada pengaruh Civil Law Prancis. Civil Law Prancis berpusat pada KUH Perdata Napoleon Kode Sivil 1804 yang menyebar luas ke Eropa dan koloni-koloni Prancis. KUH Perdata ini mempengaruhi berbagai negara seperti Belgia, Belanda, Italia, Spanyol, Portugal, dan Rumania. Pengaruhnya juga sampai ke Amerika Latin karena kedekatan budaya dan kekaguman terhadap revolusi Prancis dan figur Napoleon. Tradisi hukum Prancis tetap bertahan di wilayah seperti Quebec di Kanada dan Louisiana di Amerika Serikat, serta di negara-negara bekas jajahan Prancis di Afrika dan Asia, meskipun dipengaruhi juga oleh hukum adat dan Islam. Selanjutnya, pengaruh Civil Law Jerman. Sistem hukum Jerman berpangkal pada KUH Perdata Jerman, BGB 1896, dan pemikiran hukum pandektistik. Meskipun bersifat teknis dan sulit diadaptasi, pengaruhnya kuat terhadap kodifikasi di Italia, Yunani, Portugal, Jepang, dan melalui Jepang menyebar ke Korea, Thailand, dan Tiongkok. Selain itu, pengaruhnya tampak di Austria, Hongaria, dan Swiss yang memadukan unsur Prancis dan Jerman dengan penyesuaian nasional. Selanjutnya, ada sistem hukum campuran atau hybrid system.
Civil law juga berperan dalam sistem hukum campuran atau hibrida yang menggabungkan civil law dan common law seperti di Quebec, Louisiana, Afrika Selatan, Skotlandia, Puerto Rico, dan Filipina. Selain itu, unsur civil law juga terdapat dalam sistem hukum negara Asia seperti Indonesia, Tiongkok, Taiwan, Laos, Vietnam, Sri Lanka, dan Kamboja. Nah, sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa, daratan, dan sering disebut sebagai civil law yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Adapun di sini karakteristik sistem civil law. Yang pertama, adanya kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama yang terutama. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Nah, di sini yang pertama yaitu adanya kodifikasi. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum sivil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis, dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Lalu selanjutnya, yaitu hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Karakteristik kedua pada sistem civil law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Menurut Paul Scholten bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang. Kekuasaan peradilan dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut civil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim yang terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Lalu, yang terakhir itu sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik ketiga pada sistem hukum civil law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum civil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Nah, sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis. Sehingga kasus-kasus yang timbul dalam diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis, akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan dalam segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang saja. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada perbedaan antara sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dan Anglo-Saxon atau common law. Yang pertama dalam peradilan. Eropa kontinental mengenal peradilan administrasi dan peradilan umum, sedangkan Anglo-Saxon hanya ada satu sistem peradilan untuk semua perkara.
Yang kedua, dalam sumber dan pengembangan hukum. Eropa kontinental dikembangkan melalui kajian akademik dan teori atau perguruan tinggi, Anglo-Saxon berkembang melalui praktik dan prosedur hukum di pengadilan. Yang ketiga, ada hakikat hukum. Dalam Eropa kontinental, hukum adalah konsep normatif dan ideal. Dalam Anglo-Saxon, hukum adalah kenyataan yang hidup dan ditaati masyarakat praktis. Selanjutnya, dalam penemuan dan penerapan kaidah hukum. Dalam Eropa kontinental, kaidah ditemukan secara konseptual untuk dijadikan pedoman umum. Anglo-Saxon, kaidah ditemukan dan langsung diterapkan secara konkret dalam perkara. Selanjutnya, lembaga koreksi hukum. Dalam Eropa kontinental, tidak memerlukan lembaga koreksi khusus. Dalam Anglo-Saxon, ada lembaga equity untuk memperhalus dan menyeimbangkan hukum. Selanjutnya, kodifikasi. Dalam Eropa kontinental mengenal kodifikasi hukum atau kitab undang-undang. Dalam Anglo-Saxon tidak mengenal kodifikasi yang formal. Nah, selanjutnya itu jurisprudensi. Dalam Eropa kontinental, putusan hakim tidak menjadi sumber hukum utama, sedangkan dalam Anglo-Saxon, jurisprudensi wajib diikuti. Selanjutnya, pandangan hakim. Eropa kontinental, hakim berpandangan teoritis dan umum. Dalam Anglo-Saxon, hakim berpandangan teknis dan berfokus pada kasus yang konkret. Selanjutnya, yang terakhir yaitu struktur dan kategori hukum. Dalam Eropa kontinental, struktur hukum sistematis dan terbuka untuk perubahan, sedangkan dalam Anglo-Saxon tidak mengenal kategorisasi fundamental, bersifat konkret dan praktis. Nah, selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem civil law. Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum sivil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Nah, berikut referensi yang saya ambil untuk mengerjakan tugas PowerPoint ini. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.